Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, pagi hari ini kita berkumpul menghadiri haul dari seorang al-imam al-Qutb al-Arif billah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saggaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan memberikan keberkahan kepada kita sekalian dengan berkat beliau, amin ya rabbal alamin. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengisyaratkan tentang mereka orang-orang yang berjalan di jalan Allah, yang ingat akan tugas dan tanggung jawabnya kepada Allah semasa hidup di dunia ini. Orang-orang yang berjuang mengorbankan segalanya untuk mencari ridha-Nya Allah, untuk bisa dekat kepada Allah, untuk dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Allah Ta'ala menyatakan limithli hadza falyamalil amilun. Untuk hal yang semacam inilah hendaknya seseorang berbuat, bersikap, mengikuti, mencontoh mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama kaum as-shadiqin, para aulia Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Al-Imam Al-Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau mengatakan fahumul murad wa la yuradu siwahumu wal qalbu mushtaghilun bihim wal hana karir li sam'i dzikrahum wa hadithahum ta'ammal ma'i bihayatihim ihsana. Mereka adalah orang-orang yang kita inginkan, mereka orang-orang yang kita cari, mereka adalah para aulia yang kita idamkan, yang kita rindukan, sehingga hati senantiasa sibuk dengan mereka, sibuk dengan ilmu mereka, sibuk dengan cinta kepada mereka, sibuk meneladani perjalanan mereka. Inilah sikap pecinta terhadap mereka, inilah sikap orang-orang yang menjadi ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang memiliki kesungguhan di dalam menunaikan tugasnya kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'zamatu. Ayuhal ikhwan, introspeksi diri kita. Kita sibuk dengan apa? Apa yang membuat kita sibuk? Seburuk-buruknya kesibukan adalah yang menyibukkan kita dari jalan mereka, membuat kita sibuk, lalai, lupa untuk cinta, mengikuti, meneladani mereka, mengambil ilmu mereka, menempuh perjalanan mereka, mencontoh mereka dengan sebaik-baiknya radhiyallahu anhum ajma'in. Karenanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan wa mimma yasurul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi hahiya a'malun khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlaqun wa kathratu awradi. Di antara hal yang paling menggembirakan hatiku apabila kalian menempuh jalan mereka, yang menggembirakan hati mereka para aulia was salihin. Dan makna kegembiraan mereka berarti kegembiraan Rasulullah, dan makna kegembiraan Rasulullah berarti ridha Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'zamatuh. Hal yang paling menggembirakan hatiku manakala kalian menempuh jalan mereka, jalan para datuk-datukku. Apa jalan mereka? Hahiya a'mal khalat an syawaibin, amalan yang suci dari noda, dari celak, dari kotoran, diiringi dengan ilmu, dengan akhlak, dan banyak zikir kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'zamatuh. Yang menggembirakan mereka bukan banyaknya harta, yang menggembirakan mereka bukan tingginya jabatan, yang menggembirakan mereka bukan banyaknya pengikut, yang menggembirakan mereka bukan menjadi seorang ningrat dihormati masyarakat, bukan itu yang menggembirakan mereka. Tetapi yang menggembirakan mereka manakala kita mengikuti jalan mereka, sholat kita baik, puasa kita baik, akidah kita benar, kita berakhlak, mengikuti jejak mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'zamatuh. Saudara-saudara sekalian, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf adalah orang yang mencerminkan daripada sikap guru-guru beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau menggabungkan, menyebutkan tentang orang-orang yang mana mereka itu berbeda zaman, berbeda waktu, berbeda masa, akan tetapi
magam mereka, kewalian mereka sama, hal mereka sama, bahkan nama mereka juga sama. Siapa yang hidup ratusan tahun yang lalu? Al-Imam Abu Bakar Al-Adani bin Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus radhiyallahu anhu wa ardah, seorang wali besar. Kemudian juga Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas radhiyallahu anhu wa ardah, guru daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Dan ini Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf yang kita hadiri pada siang hari ini, pagi hari ini, haul daripada beliau, orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dengan apa beliau capai kedudukan tinggi tersebut dari kedudukan para wali-wali besar? Semuanya itu adalah dengan berkat peneladanan terhadap orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Segala kebaikan terpadukan di dalam mengikuti para salafus saleh, keburukan terpadukan di dalam menyimpang dari jalan mereka, menganggap sesuatu yang baik ada jalan yang lebih baik dari jalan mereka, menganggap hal yang demikian tersebut. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan keberkahan di dalam dakwah mereka hingga meraih kesuksesan di dalam dakwahnya, di dalam ajarannya. Semua yang dilandasi dengan rahmat dan kasih sayang terhadap hamba-hamba Allah. Kita dengar kemarin di Rawha dibacakan wasiat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi terhadap Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, yang isinya adalah untuk menyayangi hamba-hamba Allah, memberikan manfaat kepada segenap manusia. Apa yang bisa dia berikan? Membimbing manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala 'azamatuh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling manfaat terhadap manusia lainnya. Wal Habib Abu Bakar begini kesibukan beliau, memberikan manfaat, membantu, menolong orang lain, membimbing manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala 'azamatuh. Sehingga semuanya itu beliau lakukan dengan rahmat, dengan kasih sayang, mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan ini jalanku. Apa jalannya Nabi Muhammad? Mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ala basiratin ana wa man ittaba'ani, dengan rahmat, dengan kasih sayang. Jalan beliau tidak mengenal mencaci orang lain, tidak memaki orang lain, tidak melaknat orang lain, tidak mengkafirkan orang lain, namun mengajak semuanya ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jalan beliau, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menghabiskan waktu 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Bagaimana dalam tempo tersebut di Makkah beliau dicaci, beliau diganggu, ditaruh duri di jalanan beliau, terkena kaki beliau. Kemudian juga bagaimana dicekik dari belakang dengan sorban beliau, bagaimana diletakkan kotoran di atas pundak beliau, bagaimana beliau dilempari dengan batu tatkala ke Taif, gigi beliau pun patah dalam suatu pertempuran, darah mengalir dan kening beliau sobek sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu tidak membuat beliau dendam, tidak membuat beliau dengki kepada orang-orang yang melakukan itu kepada beliau. Namun jalan beliau sabilin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika diperintahkan, sebagian sahabat bilang, ya Rasulullah, ini teman-teman kita dibantai, dibunuhi, sumpahi mereka, laknat mereka. Wa Rasul bilang, ma bu'ithu la'anan wala sabbaba, innama bu'ithu rahmatan lil alamin. Saya diutus oleh Allah Ta'ala bukan sebagai tukang laknat, bukan sebagai tukang mencaci, namun semata-mata sebagai rahmat bagi alam semesta sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau dengan rahmat dan kasih sayangnya ditimpuki batu, darah mengalir, kemudian datang malaikat penjaga gunung ingin membalikkan gunung Taif kepada mereka, orang-orang Taif tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya mereka tidak mau beriman, aku masih mengharapkan keturunan mereka atau anak-anak cucu mereka, aku harapkan dapat beriman kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Enggak nyumpahin orang, tidak mengutuk orang. Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih Allamatud Dunya, beliau mengatakan, wa uswatul makrub fi istibari fi kulli ma gasa minal kuffari hatta rumi bil farthi wal ahjari wa ma da'a illa ala rijali. Beliau adalah teladan bagi orang yang ditimpa kesulitan, bagi orang yang mendapatkan kesusahan,
yang mana beliau itu dalam kesusahan yang beliau alami hingga dilempari dengan batu, diletakkan kotoran tatkala beliau bersujud, akan tetapi beliau tidak pernah mengutuk orang lain. Ada beberapa orang saja yang disumpahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana memang haggat alaihimus syagawah, lain daripada itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Limithli hadza falyamalil amilun. Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih pernah satu kali beliau dizalimi oleh pemimpin raja di zaman tersebut hingga beliau dimasukkan ke dalam penjara dan disiksa di dalam penjara. Datang murid-muridnya kepada beliau dan berkata, ini memang sultan kurang ajar. Mereka mulai mengeluarkan omongan yang tidak baik terhadap sultan yang melakukan hal itu kepada Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih. Beliau bilang, jangan kalian maki dia, jangan kalian caci dia, ini sebenarnya murni kesalahan saya. Apa kesalahannya Habib? Dia bilang, saya tuh biasanya tiap hari ada pembantu yang datang ke rumah saya, dia bekerja. Tiap hari saya selalu tanya, gimana? Sholat hari ini sudah betul? Sholatnya benar, sudah sholat? Berjamaah sholatnya? Selalu tiap hari saya tanya. Namun pada hari tersebut waktu saya ditangkap, saya lupa bertanya pertanyaan ini terhadap pembantu saya. Lupa menanyakan sholatnya dia bagaimana, hingga gara-gara hal tersebut Allah Ta'ala hukum saya dengan hukuman yang semacam ini. Jadi yang salah adalah saya, kata Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih radhiyallahu anhu wa aradahu. Karenanya saudara-saudara sekalian, mereka adalah ahal insaf, orang-orang yang menjalankan haknya orang lain tapi tidak menuntut orang lain untuk memberi haknya dia, radhiyallahu anhum ajmain. Insaf bilantisaf, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'fu 'anil dzamb idza kana fi 'aqihi wa sababihi wa idza dhuyya haqqullahi lam yagum ahadun li ghadabihi. Enggak pernah ngomong yang tidak baik, tidak pernah mengutarakan hal-hal yang tidak baik. Ya'fu, memberikan maaf, wa yasfah, memberikan maaf kepada sesama mereka, tidak mencaci, tidak mengeluarkan omongan yang tidak baik. Sehingga mereka ini pun juga mendapatkan sambutan dari masyarakat ketika mereka luangkan segalanya untuk Allah. Allah Ta'ala memberikan segalanya untuk mereka. Fahuwa lahu wa hum lahu fahuwa lahum mualin, kata Imam Abdurrahman bin Abdullah dalam Rasyafat. Mereka menjadi orang yang menyerahkan segala-galanya untuk Allah, maka Allah Ta'ala bukakan segala kebaikan bagi mereka, radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga bagaimana dikatakan oleh Imam Abdullah bin Alul Haddad bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang kita cari, yang kita inginkan. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, la turafiq wa tashab fil khaliqah siwahum, jangan kau cari sahabat, teman, guru, pendamping selain dari mereka. Cari mereka, fa innal maula waffar min hibatih atahum, Allah sudah memberikan anugerah yang besar terhadap mereka. Sehingga cari mereka, teladani mereka, ikuti mereka, sebab keberuntungan bersama mereka. Fala ta'du anhumu innahum matla'ul huda wa hum ballaghu ilmal kitab wa sunnati. Jangan berpaling dari mereka, sebab hidayah terbit dari mereka, sahabat dan keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menyampaikan ajaran Alkitab wa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ahlul bait, para sahabat, para aulia, para salihin, jangan kita menyimpang dari jalan mereka. Ajak, didik keluarga kita ngikut ajaran mereka dan teladan daripada mereka tersebut. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu beliau mengatakan, ana ara kulla dzambin yaghfirullah, saya melihat, menganggap dengan husnudzan saya, semua dosa insya Allah diampuni oleh Allah Ta'ala, illa sabbis sahabah wal awliya. Saya melihat semua dosa diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali mencaci sahabat, mencaci awliya. Nah ini yang sulit, ini yang berat. Mengapa? Itu biasanya menyebabkan seseorang meninggal dalam su'il khatimah. Al-Imam Syawwaf beliau mengatakan, fasab fihim ya insan, fasab fihim ya insan tahqiq yanzi'ul iman min kulli muslim wa inkan mu'min wa ta'i' lillah. Mencaci mereka, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam wal awliya wa salihin, itu udah pasti dijamin mencabut iman dari setiap muslim, walaupun dia adalah orang mukmin yang menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, tapi benci sama sahabat, sama ahlul bait, sama awliya wa salihin, ngomongin mereka, maka dia bakal hancur. Imamul Haddad mengatakan, dzul gadhi fihim hadimu asli dinihi, orang yang mengkritik mereka,
yang di dalam hatinya ada kebencian, ngomong gak enak terhadap mereka, dia menghancurkan akidahnya sendiri. Sebelum dicabut nyawa, imannya hancur dan dicabut lebih dahulu. Waliyadzubillahi min dzalika. Ada bala, ada musibah. Karena itu nggak ada jalan yang lebih baik kecuali kita kembali ngikutin jalan mereka, ngikuti tariqah mereka, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala berikan taufik kepada kita sekalian. Allah taala jaga anak-anak kita, Allah taala jaga keluarga kita, bisa ngikut jalan mereka, jalan yang diridhai oleh Allah taala. Kaum wanita kita pun juga, mereka menjadi orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah, berpakaian yang rapi, nggak sembarangan ketemuan laki perempuan yang bukan muhrimnya. Dalam kegiatan apapun tetap jaga aurat, tutup aurat yang benar, jangan sembarangan bergaul dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Dan kita mas'ulun, kita semua bertanggung jawab atas kaum wanita kita, atas keluarga kita. Mudah-mudahan Allah taala memberikan keberkahan kepada mereka sekalian. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bihaula'il awliya was salihin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani birahmatika ya arhamar rahimin wa judika ya ajwadal ajwadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.